poin yang pertama adalah peningkatan modal. Yang dimaksud dari poin pertama ini adalah target perusahaan dalam menentukan peningkatan modal. Jadi, dikatakan berhasil ketika perusahaan sudah melakukan semua kegiatan dan terjadi peningkatan modal secara bertahap sampai akhirnya mencapai titik target di awal. Nah, poin yang kedua yaitu jumlah produksi. Yang dimaksud dari jumlah produksi ini adalah target perusahaan dalam menentukan peningkatan jumlah produksi. Nah, poin yang ketiga yaitu jumlah pelanggan. Yang dimaksud dari poin ketiga adalah target perusahaan terhadap pelanggan atau konsumen yang akan membeli produk di perusahaannya. Dan juga tentunya target pelanggan ini adalah dalam hal jumlah, yaitu dalam hal peningkatan banyaknya pelanggan yang membeli produk dari perusahaan tersebut. Jadi kita akan membahas indikator keberhasilan usaha menurut Dirianti di dalam PT Campina ini. Nah, poin pertama yaitu peningkatan modal. Modal awal PT Campina dapat kita lihat dari sejarah PT Campina tersebut sendiri. Seperti yang diungkapkan di dalam Wikipedia, bahwa awalnya Campina didirikan oleh Darmo Hadi Pranoto bersama istrinya, di mana mereka membuat es krim hanya di dalam garasi rumah di Jalan Gembong Sawah, Surabaya. Nah, semula Campina ini dijual hanya menggunakan armada sepeda. Poin kedua yaitu peningkatan produksi, yaitu es krim yang diproduksi pada awalnya hanya dalam skala kecil karena hanya dibuat di dalam garasi rumah. Sampai akhirnya seiring berkembangnya usaha, Campina memindahkan lokasi produksi memindahkan lokasi pabrik pada tahun 1984 ke Rungkut, Surabaya. Nah, poin ketiga yaitu jumlah pelanggan. Nah, di PT Campina ini seperti yang dijelaskan di awal, dengan meningkatnya modal yang awalnya hanya menggunakan armada sepeda, akhirnya mulai menggunakan mobil van, itu tentu menyebabkan peningkatan di jumlah pelanggan. Nah, bukti lainnya yaitu dengan adanya kunjungan dari Bapak Gubernur Jawa Timur pada saat itu, yaitu Bapak Haji M. Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai perluasan usaha, dan yang kedua adalah perluasan daerah pemasaran. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Perluasan usaha itu dilakukan dengan cara skala produksi, tenaga kerja, teknologi, lokasi usaha, dan sistem distribusi, serta jaringan usaha. Penambahan skala usaha bisa dengan menambah kapasitas mesin dan kapasitas tenaga kerja, serta tambahnya jumlah modal dan untuk berinvestasi. Selanjutnya itu arti dari perluasan daerah pemasaran. Oke, ya, arti dari perluasan daerah pemasaran yaitu tidak hanya menjual di suatu tempat, melainkan menjual di berbagai daerah. Jadi mendistributorkan ke setiap daerah. Jadi karena saya mengambil salah satu contoh itu PT Campina. Jadi yang bisa saya dapatkan dari nomor 3 dan nomor 4 yaitu PT Campina memperluaskan usahanya dengan cara memanfaatkan anak-anak milenial untuk ikut membeli produk tersebut karena memiliki bahan-bahan yang sangat bermanfaat untuk anak-anak milenial. Dan juga PT Campina menggunakan mesin-mesin untuk menghasilkan produk yang sangat banyak. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu PT Campina memperluas daerah pemasaran dengan cara membuka cabang-cabang di setiap daerah dan juga mendistribusikan ke warung-warung kecil di setiap daerah. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada perbaikan sarana fisik. Perbaikan sarana fisik dalam kriterianya itu perusahaan harus menyiapkan dana untuk perawatan atau pembaharuan peralatan yang menopang produk agar produk dapat lebih laku di pasar. Contohnya itu perusahaan makanan yang merubah bentuk kemasan agar lebih menarik di mata konsumen. Dan yang terakhir itu ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha itu adalah tolak ukur keberhasilan suatu usaha. Perusahaan dapat dikatakan sukses apabila omset perusahaan per produksi massal melebihi apa yang sudah diperhitungkan atau laba. Dan pertumbuhan pendapatan bisa dikatakan sukses apabila grafiknya itu cenderung menaik atau dinamis. Saya akan menjelaskan mengenai perbaikan sarana fisik di PT Campina Es Krim. Perbaikan sarana fisik itu kan pembaruan supaya produk
sampai saat ini sudah banyak pabrik-pabrik Campina di berbagai kota di Indonesia. Lalu itu ada pendapatan usaha PT Campina. Pendapatan usaha PT Campina dalam 3 bulan terakhir itu cenderung menurun sekitar 13% terhitung di bulan Juni. Dan pendapatan usaha PT Campina ini terhitung di tahun 2019 itu sekitar 260 miliar, dengan laba bersih sekitar 25 miliar, dan sisanya itu untuk biaya marketing dan kredit tangan dan biaya lain-lain. Pada 22 Juli 1972 di Surabaya, Bapak Darmo Hadi Pranoto dan istrinya mulai membuat es krim Campina di garasi rumahnya di Jalan Gembong Sawah untuk menyenangkan hati sang anak. Pada saat itu jugalah CV Pranoto didirikan dan usaha mereka terus berkembang. Pada tahun 1994, merupakan tonggak sejarah bagi CV Pranoto yang berubah menjadi PT Campina Ice Cream Industry.